Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita kembali berjumpa di program BIM, Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kali ini bersama saya Ida Aisyah, kita membahas tema menarik kali ini, yaitu pemberdayaan Kampung Batik Laweyan sebagai kampung digital berbasis budaya. Ya, kalau untuk pemirsa yang tinggal di Kota Solo atau memang sering berkunjung ke Kota Solo, tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan sebuah kampung ini ya, Kampung Batik Laweyan. Di kampung ini sejak berabad-abad yang lalu sudah menjadi sentra produksi batik di Kota Solo. Nah, terkait hal itu kita akan berbincang tentang perkembangan kampung batik sebagai kampung digital berbasis budaya bersama dua narasumber yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Bapak Arif Budiman Effendi selaku tim IT Kampung Batik Laweyan. Kemudian juga ada Mbak Garizah Ganih Pranoto dari Telkom Indonesia Retail Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, saya mulai dengan Bapak Arif terlebih dahulu. Bagaimana perkembangan Kampung Batik Laweyan hingga saat ini, apalagi kaitannya dengan Kampung Batik sebagai kampung digital berbasis budaya ini, Bapak? Ya, terima kasih. Kampung Batik Laweyan itu sudah turun-temurun berlangsung dari abad 15 semasa Ki Ageng Ngenis pernah pasang surut ya, jadi pernah berjaya ketika era Samanhudi, pernah juga terpuruk ketika printing masuk di tempat kami. Dan alhamdulillah sejak 25 September 2004 ketika kami melonsing Kampung Batik Laweyan sebagai kawasan wisata berbasis industri batik, kami mulai bangkit kembali dari keterpurukan. Sejak itu kami bekerja sama dengan banyak pihak dari akademisi, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO, dan banyak pihak, salah satunya Telkom. Ketika tahun 2015, Telkom melonsing program Kampung UKM Digital Laweyan termasuk salah satu peserta program tersebut. Pada waktu itu banyak tool, banyak aplikasi yang disediakan oleh Telkom dalam mendukung digitalisasi UKM seperti Jarvis Store, Bostoko, Belanja.com, dan aneka macam aplikasi lainnya yang berfungsi untuk pemasaran, berfungsi untuk administrasi pembukuan, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik, 28 Oktober kemarin, tahun 2022, Telkom menggandeng kami lagi sebagai peserta kampung digital dengan nama yang berbeda. Kali ini dinamai Kampung Digital Laweyan by IndiHome. Dibandingkan dengan program sebelumnya ada banyak kelebihan ya. Jadi yang jelas ada dua hal di kami yang mendapatkan fasilitas dari Telkom IndiHome, yaitu yang pertama IndiKelas. Jadi program kali ini menekankan edukasi, digitalisasi. Jadi ada dua macam kelas ya. Tiap minggu ada selang-seling antara kelas keuangan dan satunya kelas digital marketing. Seperti kita ketahui, masalah keuangan, terutama pembukuan itu jadi salah satu titik lemah UMKM ya. Pemula biasanya usaha dulu, soal pembukuan nanti aja ya. Itu kan dari Telkom IndiHome ini memberikan pelatihan bagaimana sambil menjalankan usahanya tetap juga melakukan pencatatan. Selain itu juga masalah perpajakan juga kami diberi pelatihan. Sedangkan untuk digital marketing itu banyak sekali hal-hal yang terkini yang kayaknya harus jadi perhatian bagi UMKM dalam
terutama pemasaran digital. Seperti kita ketahui banyak sekali inovasi teknologi, inovasi aplikasi, baik itu sosial media maupun berbagai platform lainnya yang kayaknya haruslah kita pahami, kita kuasai dalam rangka untuk bersaing di kancah persaingan baik itu lokal, global, bahkan internasional. Baik, ya. Beralih ke Mbak Garisa terlebih dahulu, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi dari pihak Telkom Solo ini menggandeng Kampung Batik Laweyan untuk dicanangkan sebagai kampung UKM digital waktu itu yang tahun 2015 ya? Oh, baik, kalau untuk sekarang gini ya, kita pasti orang kalau mampir ke Solo itu kan itu pasti tahu lah kita perlu cari batik gitu ya. Nah ini adanya Laweyan ini untuk kita meningkatkan awareness kita terkait apa aja yang budaya yang ada di kota Solo, yaitu salah satunya adalah batik. Makanya kemudian di tahun 2022 ini kita kembali lagi bergandengan kembali gitu ya untuk mencanangkan untuk melakukan kampung batik Laweyan by IndiHome. Nah itu tadi banyak ini merupakan salah satu program CSR dari Telkom gitu ya untuk meningkatkan awareness dari masyarakat terkait budaya-budaya yang ada di situ. Kemudian juga kita ingin memberikan manfaat gitu untuk pada suatu unit atau komunitas ataupun tempat tersebut untuk dapat kemudian bersaing juga di era global ini seperti itu. Ya, baik. Karena memang untuk saat ini apa ya, pemasaran secara apa ya tradisional gitu mungkin sudah semakin sedikit begitu ya, karena memang dengan adanya digitalisasi bisa memasarkan ke berbagai tempat. Betul. Gitu semua ya. Sekarang kan serba digital, jadi makanya kita bergandengan lagi untuk memasarkan dan juga untuk membantu juga Kampung Laweyan ini, batik-batik di Laweyan ini dapat ketahui, dapat dimiliki juga oleh seluruh masyarakat Indonesia dan tentunya untuk global juga. Sampai di luar negeri juga begitu ya. Karena internet ini kan menjangkau seluruhnya ya, jadi makanya kita untuk semua didigitalkan seperti itu. Baik, ketika awal-awal ini ya lonceng Kampung Digital Laweyan by IndiHome ini, mungkin program awalnya seperti apa? Kemudian siapa saja yang langsung bersentuhan dengan itu? Baik. Untuk program awalnya, memang di sini kami menggandeng UKM-UKM yang ada di Laweyan. Saat ini sudah ada 25 UKM yang ada di Laweyan, baik itu F&B, food and beverage, ataupun juga fashion gitu ya, karena tentunya di Laweyan ini banyak UMKM batik seperti itu. Nah, untuk program-programnya yaitu seperti yang sudah diinfokan Pak Arif tadi adalah kita kelas-kelas program tersebut, karena di sini tujuan kita adalah untuk salah satunya adalah untuk agar gimana di kampung itu dapat memanfaatkan sumber dayanya dan juga dapat memaksimalkan apa yang menjadi istilahnya pemasukan utama dari kampung tersebut seperti itu. Baik, jadi tidak hanya batik saja ya berarti ya yang masuk ke program ini, ada berarti kayak resto, kafe seperti itu atau di situ juga ada resto dan kafe juga. Baik, ya. Ke Bapak Arif, kemudian mungkin sejauh ini ada nggak sih hambatan-hambatannya begitu dalam mungkin yang dialami para UMKM ini ketika mereka sudah bergabung di program ini ya, launching Kampung Digital Laweyan by IndiHome ini? Ya, namanya saja UMKM ya, pasti tidak mudah meluangkan waktu dalam mengikuti pelatihan secara reguler itu tiap minggu sekali ya. Kadang-kadang meskipun kami sejak awal sudah mencoba mengantisipasi hal tersebut dengan menempatkan jadwal itu minggu sore. Jadwal minggu sore itu dengan harapan secara produksi itu kan kalau minggu off kami tempatkan waktunya habis ngasar minggu sore itu. Jadi itu buat kami salah satu semacam kompromi untuk bagaimana agar UMKM itu secara secara persentase bisa meluangkan waktu untuk mengikuti Indiklas tiap minggu selama 2 kali 6 bulan ya kalau dijalankan total semacam itu.
meskipun pada prakteknya juga ada, karena Minggu kan hari keluarga, itu juga ada yang berwisata ya. Iya, ada yang bisa meluangkan, tapi ada yang karena untuk jagong macam-macam itu ya itu salah satu kendalanya. Sedangkan di kendala lain ya, itu ya ada yang misalkan kelas di mana kita harus menyediakan laptop, lah itu kan juga sebagian besar oke, sudah punya, tapi ada sebagian kecil juga yang belum semacam itu. Baik. Kemudian untuk mengatasi berbagai hambatan tadi, apa ini Bapak yang dilakukan begitu? Mungkin juga dari pihak Telkom sendiri juga ada strateginya begitu. Apa ini Bapak? Kalau dari kami ya, kalau penetapan hari Minggu sebagai waktu untuk pelatihan kayaknya sudah final ya, itu bisa dikatakan waktu yang terbaik. Kalau soal gadget mungkin ada sebagian kecil yang belum punya laptop ya, itu kan bisa pinjam tetangga atau saudaranya gitu aja. Baik. Kalau dari Mbak Garisa sendiri seperti apa nih? Baik, kalau kita Indiklas itu kan ada di setiap minggu ya. Mungkin nanti kita setiap sesi berapa jam? Setiap sesi 1 jam. Cuma 1 jam sebetulnya ya? Sore, iya betul. Tapi ya balik lagi ya, karena kan memang minggu itu waktu dengan keluarga. Nah mungkin nanti ke depannya kalau memang ada yang belum bisa hadir gitu ya, nanti akan kami usahakan untuk record pelatihannya gitu ya. Jadi nantinya bisa juga untuk diulang kembali, di-share kembali. Jadi tetap ilmunya akan terus dapat gitu bagi yang tidak bisa hadir. Ya, baik. Kemudian tadi bisa diulas juga ini Mbak Garisa, spesifikasi kelas-kelasnya seperti apa isinya, kemudian nanti ketika sudah menerima materi apakah mungkin ada penugasan seperti itu? Baik. Kalau terima kasih pertanyaan. Kalau untuk kelasnya kan ada 2 saat ini ya, ada kelas keuangan dan juga ada kelas digital marketing. Kalau untuk kelas keuangan tentunya pembukuan ya, karena seperti infokan tadi juga kita kalau sibuk berjualan mungkin kadang nanti dulu pembukuannya. Padahal salah satu pembukuan itu adalah salah satu yang terpenting gitu ya untuk nanti kita ke depannya bisa berkembang. Kemudian juga untuk kelas digital marketingnya itu nanti akan dipraktekkan karena memang rencananya untuk saat ini pengelolaan sosial media Laweyan ini masih akan dipegang oleh kami saat ini bekerja sama dengan tim yang mengelola langsung terkait kelas Kampung Digital di Laweyan ini gitu. Nah, sementara ini akan dibantu oleh tim kami dulu dan kemudian nanti tentunya harapan kami ke depannya adalah masing-masing UKM tentunya dapat memiliki sosial media yang kemudian nanti bisa dijadikan sebagai media untuk marketingnya ke depannya seperti itu. Ya. Baik. Kalau mungkin ini tadi apakah misalnya tentang keuangan, tentang digital marketing ini juga ada aplikasinya? Kalau untuk aplikasinya, terlebih digital marketing biasanya akan diberikan, kita kan sekarang yang paling semua orang punya itu mungkin Facebook ya. Nah itu kan kita juga bisa marketing melalui Facebook. Nah itu gimana melakukan Facebook Ads seperti itu. Itu yang digital marketingnya. Kalau untuk keuangannya seperti apa? Untuk keuangan sejauh ini, sepengetahuan saya sejauh ini adalah kita untuk pembukuannya dulu saja seperti itu. Seperti apa itu pembukuannya? Mungkin dari Pak Arif bisa menjelaskan ini. Lebih ke pembukaan sederhana yang sebaiknya kan harus istilahnya didahulukan untuk dikerjakan karena kebanyakan kan UMKM pemula itu kan apa ya, nanti dulu yang penting cuan kan biasanya kan gitu ya. Ternyata setelah recheck dengan pembukuan ternyata ya ada banyak loss juga lah. Itu kan harus mulai disadari UMKM bahwa sambil menjalankan usahanya, pembukaan tetap harus dijalankan dengan segala keterbatasannya, itu memang bisa dikatakan wajib. Nah itu kan pencerahan seperti itu harus mulai dipahami oleh UMKM sambil melakukan berbagai macam inovasi pemasaran, wajib pembukuan dengan model yang sesuai, artinya nggak harus ala perusahaan besar, tetapi ala UMKM pemula pun bisa sangat terbantu dengan adanya pembukaan tersebut. Contohnya ini ya, mungkin uang masuk, uang keluar, mungkin ada piutang seperti itu mungkin. Oh yes. Kalau untuk yang pemula memang disarankan tetap ada pembukuan meskipun sederhana begitu ya. Baik. Nah kemudian tentang mungkin kampung digital ini kan
dari Telkom memang menyasarnya ke komunitas atau ke unit-unit seperti itu ya. Nah mungkin ketika apa ya, selain dari Kampung Laweyan sendiri, misalnya ada pihak lain yang juga tertarik itu, seperti apa mekanismenya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk saat ini di Solo sendiri sudah ada 2 kampung digital by IndiHome, yang satu di Banyuanyar dan mulai di bulan Juli kemarin, dan kemudian yang kedua ini di Laweyan. Nanti mungkin untuk kedepannya apabila ingin gitu ya, mungkin bisa diinfokan dan tentunya nanti akan dicek kembali dulu oleh tim kami yang terkait untuk kemudian apakah bagaimana potensi-potensinya seperti itu untuk nanti bisa menjadi salah satu bagian dari kampung digital by IndiHome. Baik. Itu. Kemudian kalau untuk program ini sendiri di Kampung Laweyan ini, apakah ada jangka waktu sampai kapan begitu? Kalau untuk di Laweyan, ini kita 6 bulan. Tadi launching kita di tanggal 28 Oktober 2022 dan nanti berakhir di Maret 2023. Baik. Itu nanti apa namanya? Jadi memang selama 6 bulan itu terus pelatihan setiap 1 minggu sekali seperti itu. Betul. Kemudian apakah juga ada mungkin evaluasi yang dilakukan? Kalau untuk itu kita selain sebenarnya ada kelas itu juga kan nanti kemudian ada bazar ya yang nantinya juga akan apa ya, untuk ajang untuk nanti UMKM tersebut dapat dikenal lagi oleh masyarakat, karena memang bazar yang ada di Laweyan itu diadakan 2 bulan sekali. Yang kemarin terakhir di Desember, nah nanti rencana akan ada lagi di Februari seperti itu. Jadi selama 1 periode ada 2 kali, iya, ya, 2 kali bazar ya. Baik. Dari Bapak Ari barangkali ada lagi ini informasi yang ingin disampaikan terkait program ini, Bapak, silahkan. Ya, terkait tadi kepesertaan Indiglas di Laweyan itu tidak eksklusif, artinya meskipun prioritas ada di Kabupaten Laweyan, tapi tetap membuka kesempatan bagi tetangga sekitar ya, sekitar Laweyan maupun juga warga Solo yang berminat untuk mendalami pelatihan keuangan maupun digital marketing, monggo nanti bisa menghubungi kami. Saya cek kemarin masih ada kuota yang bisa kami share untuk warga Kota Solo. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait program Kampung Digital Laweyan itu ada 2, Indiglas dan Bazar. Nah, di tempat kami ada namanya event bulanan, itu namanya Selawenan. Selawenan itu event budaya di mana ada pertunjukan atau pagelaran budaya, ada silaturahim, ada juga anjang sana bagaimana itu menjadi suatu kegiatan semacam pesta rakyat lah. Yang unik di 25 September kemarin, Selawenan itu disupport oleh IndiHome, jadi ini Selawenan Plus, ada 4 acara. Yang pertama itu lomba-lomba video, jadi lomba video yang mengambil tema untuk mengangkat potensi budaya di Laweyan. Alhamdulillah kemarin disambut antusias oleh generasi muda Laweyan. Ada 3 juara, yang juara 3 itu surprise buat kami karena ada namanya Mas Dian, itu penyandang difabel tunarungu dengan kemampuan yang terbatas. Mas Dian ini ternyata hasil karyanya itu jadi juara 3. Jadi itu menjadi apa ya, semacam motivasi buat kita semua bahwa tidak ada kata menyerah, tidak ada kata terlambat untuk belajar dengan segala keterbatasannya. Itu satu. Yang kedua, acara Selawenan Plus ini yang disupport IndiHome, itu ada bazar ya, bazar kuliner, itu kemarin menyertakan 20 UKM kuliner di Kabupaten Laweyan, itu menjadi kontribusi dalam acara tersebut, itu menjadi semacam support buat mereka juga untuk lebih mengekspansi pemasarannya. Selanjutnya ada pagelaran budaya. Jadi kemarin mengangkat batik wayang beber dengan tema Baratayuda. Jadi ada hiburan, juga ada edukasinya dulu. Juga mengangkat budaya lokal, itu bagaimana itu bisa survive. Dan yang terakhir itu membatik bersama
kemarin kami juga memfokuskan pesertanya itu adik-adik, jadi generasi muda sampai umur 18 tahun itu kami fokuskan untuk mengikuti membatik bersama tersebut dalam rangka itu nguri-nguri budaya, bagaimana batik itu bisa lestari, bisa dikembangkan, terutama oleh generasi muda. Ya, banyak ya acara yang digelar begitu, tentunya ini menarik juga untuk masyarakat, tidak hanya di Laweyan atau di Kota Solo ya, karena Laweyan sendiri sangat dekat juga ya dengan wilayah Kabupaten Sukoharjo ya, tinggal nyebrang sungai ya. Ya baik, nanti dilanjutkan di sesi yang kedua, kita akan jeda dulu, dan pemirsa dimanapun Anda berada tetap bersama kami di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik pemirsa, kembali di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kita masih berbincang mengenai tema kita hari ini, pemberdayaan Kampung Batik Laweyan sebagai kampung digital berbasis budaya. Tentunya terbuka kesempatan untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya, silahkan. Anda bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Ya, masih bersama Pak Arief dan juga ada Mbak Gariza. Ya, Pak Arief, kalau tadi untuk pelatihan ya, baik pembukuan maupun digital marketing, nah ini untuk lokasinya di mana, kemudian setiap sesi tadi 1 jam ya, kemudian jam berapa, apakah itu juga sudah pasti waktunya seperti itu? Jadi untuk pelatihan keuangan maupun digital marketing itu di Kampung Batik Laweyan itu ada 3 tempat. Yang pertama di Cempaka Inn Syariah, yang kedua di Kopi Puspa, dan yang ketiga itu di Cafe Esensi Laweyan. Untuk jadwalnya secara umum fix itu tiap minggu habis ngasar ya, biasanya untuk jadwalkan kami 15-15. Untuk durasi pelatihan ya 1 sampai 1,5 jam. Namun kalau dirasa katakanlah ada suatu hal mendesak, misalkan mentornya berhalangan hadir, itu pernah kemarin kami cancel, kami tempatkan di hari Senin, semacam itu. Baik, kemudian kalau tadi untuk pembukuan kan sudah dijelaskan secara singkat ya, mungkin pencatatan uang masuk keluar dan sebagainya. Kalau untuk materi yang diberikan di digital marketingnya seperti apa? Untuk materi pembelajaran digital marketing, kami saat ini fokus di social media handling, bermula dari content plan ya. Jadi tiap jenis usaha itu kan topik yang relevan itu berbeda-beda. Nah, bagaimana menumbuhkan awareness atau ketertarikan audiens ke usaha kita masing-masing, itu pendekatannya tiap produk itu kan berbeda, tema yang relevan. Nah, itu kita belajar di situ. Katakanlah dalam 3 bulan ke depan kita mau berkampanye atau beriklan, itu apa saja yang kita wajib atau tepat kita hadirkan, kita sampaikan ke audiens sehingga mereka tertarik untuk dengan produk kita, dengan perusahaan kita. Nah, itu kita belajar dari situ. Ada juga copywriting, bagaimana membuat rangkaian kata-kata yang menarik yang akhirnya efektif mengarahkan pikiran audiens itu sampai ke pemahaman positif dengan produk maupun usaha kita. Selanjutnya ada juga belajar desain ya, desain bagaimana membuat banner image, membuat video yang menarik. Ini nanti akan dibuat melalui aplikasi Canva. Canva ada yang gratis, ada yang pro, dua-duanya bisa dijalankan, tergantung kita saja. Selanjutnya nanti juga ada pelajaran bagaimana membuat foto produk. Kenapa foto produk harus baik, harus menarik? Karena kan kita
bersaing dengan tidak hanya ribuan, bahkan jutaan pesaing kan. Ya itu kan bagaimana kita jualan produk lewat online itu kan utamanya kan harus fotografinya harus dibenahi dulu. Yang terakhir nanti untuk sesi sampai Februari ini kan belajar bagaimana membuat videografi. Seperti kita ketahui sekarang itu sangat marak dengan video pendek. Bermula dari video reels, IG reel ya, terus diaplikasikan ke Facebook Short, terus ada sekarang TikTok marketing. Nah, semua rame-rame ke video short tersebut. Nah, itu bagaimana kita dengan membuat video lewat HP pun itu bisa menarik perhatian calon pembeli kita, juga mempertahankan loyalitas membeli lewat video short tersebut. Ya, baik. Kan ini juga apa ya, memudahkan ketika kita bisa membuat rangkaian video hanya bermodalkan HP. Insya Allah ini banyak yang tertarik begitu ya Pak ya. Iya. Nah ini kalau masih ada nih dari pemirsa yang mungkin ingin bergabung, apakah masih ada kesempatan ini? Ya, alhamdulillah masih ada kuota, monggo bagi terutama generasi muda yang masih apa ya semangat untuk berwirausaha, mau belajar berwirausaha, sekarang dimudahkan dengan adanya platform sosial media. Kami sangat terbuka untuk berbagi kuota dengan teman-teman, adik-adik, saudara-saudara kita yang mau belajar digital marketing. Nanti bisa menghubungi saya, nanti nomor telepon bisa kita share. Insya Allah kami siap berbagi kuota dengan panjenengan semua. Mungkin persyaratannya apa ini Bapak? Mungkin apa ada biaya pendaftaran, ada mungkin harus mempunyai peralatan apa, seperti itu? Untuk peralatan yang wajib dibayar, saya kira kebanyakan sudah punya ya, HP Android dengan berbagai macam tipe itu secara umum bisa dipakai. Hanya mungkin nanti kondisi tertentu laptop juga lebih direkomendasikan, semacam kita mendesain apa ya, banner image maupun video itu bisa lewat HP, tapi kalau ada laptop itu lebih leluasa. Sedangkan untuk jadi peserta di Indiklas free, jadi alias tidak ada pungutan biaya, karena ini semua sudah disupport oleh IndiHome. Monggo jangan ragu-ragu untuk hubungi saya. Ya, sangat menarik sekali ya. Ini tentunya mengundang banyak apa namanya pemirsa ini ya yang nanti ingin bergabung. Nomornya boleh di-share sekarang? Bisa hubungi saya lewat WhatsApp ya, 0852 933 maaf itu yang WA kedua 08510 25 79 25 77 59. Saya ulangi 08510 25 77 559. Ya, baik. Ya, itu ya 08 510 25 77 559 ya, dengan Bapak Arief nanti berarti langsung bisa menyampaikan bahwa ini ingin bergabung gitu ya dengan pelatihan Indiklas begitu. Baik, kemudian kalau dari Mbak Garizah untuk pematerinya ini apakah dari Telkom sendiri atau bagaimana? Baik, kalau untuk pematerinya itu bukan dari Telkom sendiri. Saat ini kan kami bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Novus gitu ya. Nah, dari teman-teman Novus inilah yang nanti akan mencari pematerinya. Dan tentunya untuk pematerinya ini juga terpilih ya, yang terpilih yang tentunya sudah mumpuni di bidang-bidang tertentunya seperti content plan, kemudian juga copywriting, videografi atau fotografi, semua sudah terpilih dan tentunya insya Allah akan memberikan insight dan manfaat untuk teman-teman yang mengikuti Indiklas ini bisa lebih mengembangkan lagi potensi-potensinya gitu untuk digital marketing itu tadi. Baik, ya semakin menarik karena tadi materi-materinya menarik, bermanfaat, kemudian juga pematerinya bukan sembarangan begitu. Betul. Ya, sudah berpengalaman juga dengan berbagai programnya begitu. Ya, kemudian mungkin dari Bapak Arief ada yang ingin disampaikan lagi ini terkait program Indiklas atau mungkin
ke depan tuh dibawa kemana sih ini Kampung Batik Laweyan ini setelah adanya program ini? Jadi kalau dari kami, dari Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan itu kan utamanya digital marketing itu sudah merintis dari tahun 2008. Kebetulan saya sendiri yang diberi amanah oleh ketua kami, Bapak Alfa, untuk membuat web. Pada waktu itu tahun 2008 itu masih langka ya komunitas yang membuat web komunitas itu. Jadi kami mulai merintis, kami juga mulai melebarkan sayap lewat Facebook dan sekarang lewat Instagram itu. Banyak sekali manfaat yang didapat dengan kita beronline tadi. Menjalankan online marketing itu bisa dikatakan suatu teknik marketing murah meriah, tapi impactnya luar biasa. Dulu tahun 2011 itu saya surprise, kaget betul. Saya yang tidak punya background pedagang, itu dapat tawaran seragam batik dari Jakarta. Itu ya sampai ratusan juta. Saya juga rada kaget. Kok bisa? Padahal ternyata web, dari tampilan web, dari trust orang terhadap web kita itu menghadirkan suatu kepercayaan. Mereka berani mempercayakan order sampai ratusan juta di tahun 2011. Nah itu kan bukti bahwa kita bisa melakukan percepatan yang luar biasa. Tentunya tetap dibarengi dengan manajemen usaha yang baik segala macam. Nah itu ada banyak lompatan yang luar biasa. Jangan sampai kita kita abaikan. Kalau panjangan semua tidak ambil, kompetitor yang ambil. Nah itu pilihan di Anda semua. Apakah mau belajar sosial media, web marketing, dan segala hal yang berkaitan dengan digitalisasi. Kompetitor pasti mereka akan belajar bagaimana mereka mengupgrade dirinya agar makin mendominasi pasar. Nah itu kembali lagi tergantung kita semua, apakah kita mau naik kelas dan bisa memperoleh kue yang sangat nikmat di pasar digital ini. Dan sekali lagi kami terbuka untuk panjenengan yang berminat belajar secara free tiap minggu di Kampung Batik Laweyan. Kalau untuk pembuatan web tadi apakah juga diajarkan di digital marketing? Untuk kali ini saya belum tahu persis, hanya ini kan baru pertengahan mendekati akhir di periode 6 bulan pertama, sementara belum ada web marketing. Belum tahu nanti yang setelah Februari, apakah membahas itu juga, nanti tergantung juga dengan IndiHome. Baik, kalau untuk penentuan materinya itu apakah memang secara selama 6 bulan itu tidak langsung secara global nanti apa saja materinya? Untuk penentuan materinya tidak secara langsung semua gitu sih. Nanti kita akan melihat dulu apakah yang ini apa yang saat ini sedang dibutuhkan, seperti lagi trennya sedang apa, nah seperti itu sih. Baik, ya kalau tadi tempatnya dibagi 3, padahal materinya ada 2 macam ya Pak ya. Ini berarti berdasarkan apa ini untuk tempatnya ini? Tempat ya giliran secara rutin. Bergiliran, saya pikir langsung dibagi 3 ya. Baik. Jadi sekali lagi tadi untuk pemirsa yang ingin bergabung di IndiKelas ya, Kampung Digital Laweyan, bisa menghubungi Bapak Arif di 08 510 25 77 559. Baik. Nah, masih ada sedikit waktu ya terkait program Kampung Digital Laweyan ini. Mungkin dari Mbak Garisa, apa ini yang ingin disampaikan ke pemirsa begitu ya, utamanya para pelaku UMKM kaitannya dengan ini digitalisasi. Baik. Tentunya di sini IndiHome sebagai Internet Indonesia ya pastinya akan selalu mendukung
segala kegiatan aktivitas tanpa batasnya masyarakat di Indonesia, dan khususnya untuk diharapkannya dengan adanya Kampung Digital Laweyan ini, yang tentunya Indiklas ini juga dibuka untuk masyarakat umum untuk digital ini bisa dapat bergabung gitu ya, dan nanti bisa dapat memberikan dampak yang positif dan juga meningkatkan daya saing pelaku usaha di Kota Solo gitu ya. Jadi bisa memberikan dampak yang positif untuk seluruh masyarakat khususnya di Kota Solo ini. Dan ke depan setelah Laweyan mungkin masih disusul dengan kampung-kampung yang lain di Kota Solo ini sendiri. Insya Allah nanti kita tunggu juga. Tapi yang belum ada info begitu ya, di mana dan kapannya. Tapi yang jelas untuk saat ini 2 yang sedang jalan ya. Iya betul, ada 2 lokasi. Kalau di Banjarnyar apa nih? Kalau untuk di Banyuanyar, kalau di Laweyan tadi kan terkait UMKM kemudian SDM. Nah kalau untuk di Banyuanyar ini sendiri lebih ke untuk peningkatan bagaimana kan masyarakat mudanya itu untuk tentang e-sport, kemudian juga sama sosial media marketing juga sama ya, karena ada pelatihan terkait konten kreator itu juga ada, videografi, fotografi juga ada, dan e-sport itu tadi itu juga dibimbing oleh expertnya juga untuk yang e-sportnya. Baik ya, Pak Arief silahkan, ini apa yang ingin ditekankan kepada pemirsa semuanya terkait Kampung Digital Laweyan ataupun juga program Indiklas, apa ini Bapak? Ya, jadi digitalisasi itu suatu hal yang tidak bisa dibendung. Semua berlomba-lomba mengadakan inovasi, bagaimana ada percepatan, baik itu dari produksi, dari pemasaran, dari pembukuan, dari berbagai macam. Kita melihat kan berbagai macam inovasi itu sangat mempengaruhi gerak laju kita. Dimulai dari HP kita saja, bisa cek di Play Store kan inovasi software-software, aplikasi itu kan banyak sekali, bahkan bisa mengadakan semacam trigger yang luar biasa untuk naik kelas tadi, terutama kalau kaitannya dengan pemasaran itu. Bahkan hal-hal yang sederhana kalau itu ditekuni dampaknya luar biasa. Ada percepatan pemasaran, bahkan ada dari konten kreator pun yang tidak punya apa-apa, tidak punya produk, bisa biasa jualan dirinya, dalam artian personal branding bisa diangkat secara luar biasa. Kalau mau jualan bisa ikut menjualkan produk tetangga, produk saudara, produk teman, dan itu banyak yang bisa kita ambil dari situ. Monggo, ini kesempatan kita untuk belajar bagaimana kita mengupdate kita supaya terus survive, terus bahkan bisa mendominasi market, baik itu market lokal, global, sampai internasional. Mungkin satu lagi ini Bapak, mungkin bagaimana tipsnya sih supaya dalam hal proses pemasaran ini juga bisa konsisten. Kadang kan mungkin dia semangat di awal begitu, ketika menemui hambatan sudah ya gitu ya, gimana nih? Ya, tipsnya sederhana. Kalau kita istilahnya, kalau orang bersosial media itu mengikuti atau follow-lah akun-akun yang bisa menaikkan kelas kita, bisa mengupgrade, bisa memotivasi kita. Kan ada pilihan ada kanan atau kiri, baik atau buruk. Nah, monggo kita follow dengan akun-akun yang baik, akun yang memberikan dampak manfaat baik secara pribadi maupun secara komunitas. Nah, itu bisa meningkatkan mempertahankan motivasi kita, bisa meningkatkan daya juang kita. Oh, suatu ketika namanya persaingan di dunia maya, di dunia online itu kan bisa naik turun. Nah, ketika kita bisa, kalau bahasa syariah itu ngaji itu bisa di tempat mana saja, bisa online, bisa offline. Nah, kalau kita dari pengambilan memfollow, mengikuti suatu akun yang baik, itu kan nanti akan secara bisa merawat motivasi kita ke depan untuk tetap survive dan juga mau berbagi. Dengan kita berbagi apapun ilmu yang kita punya, seberapa yang bisa kita sampaikan, kalau kita mau berbagi, itu akan menimbulkan feedback yang bagus buat kita semua. Makanya. Ya,
Luar biasa, terima kasih sekali Pak Arief, Mbak Gariza sudah bergabung dengan kami di program Berbagi Ilmu dan Manfaat siang hari ini. Dan insya Allah ini sangat-sangat bermanfaat ya, karena banyak insight yang kita peroleh, sangat bermanfaat. Semoga jadi inspirasi untuk pemirsa semuanya. Juga untuk pelaku UMKM yang mungkin selama ini memang masih mengesampingkan ya Pak ya, betapa pentingnya ini pembukuan, digital marketing seperti itu. Ya, sukses untuk semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.